Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Ilm dari Mukhtasar Sahih Al-Bukhari karya Syekh Abi Muhammad Abdullah bin Sa'ad Ibni Abi Jamrah Al-Azdi rahimahullah yang wafat tahun 690 Hijriah. Sekarang merupakan majelis yang ke-10 ya, pada hadis yang ketiga sekarang. Nah, dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an sudah kita bacakan sebelumnya atau kita bawakan biografinya. An Humaid ibni Abdurrahman annahu qala sami'tu Muawiyah radhiyallahu anhuma khatiban yaqul sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Kemudian kata beliau, ini sudah kita jelaskan ya di hadis sebelumnya dan juga sudah ditambahkan. Wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Sesungguhnya saya hanyalah seorang pembagi ya, dan sementara Allah Subhanahu wa taala pemberi. Saya hanyalah pembagi dan Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Apa yang dimaksud dengan membagi di sini? Ya, ada dua penafsiran di kalangan ulama terkait dengan al-qismah, pembagian yang dimaksud di sini. Kebanyakan ulama menafsirkan bahwa al-qismah, pembagian yang dimaksud di sini adalah pembagian berupa ilmu. Pembagian berupa ilmu agama. Nah, ini pembagian yang penafsiran yang pertama. Bahwa Allah, saya hanyalah membagikan ilmu sementara Allah yang memberikannya. Penafsiran yang kedua, ini pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa al-qismah, pembagian yang dimaksud di sini adalah al-mal, harta. Ya, pembagian berupa harta, eh, sehingga maknanya saya hanyalah membagikan harta tapi Allah Ta'ala yang memberikannya. Dan kedua penafsiran ini memungkinkan ya, memungkinkan dan masing-masing ada sisi penguatnya. Ya, menurut penafsiran yang pertama bahwa al-qismah yang dimaksud di sini adalah qismatul ilm, ya, pembagian ilmu, ya, ini berdasarkan teksnya. Ya, teksnya dilihat sebelumnya, mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka diberikan pemahaman dalam agama. Jadi hadis ini berbicara tentang ilmu agama. Maka ketika dikatakan saya hanyalah membagi, maka sangat wajar kalau dimaknai membagi ilmu. Ya, apalagi disebutkan setelahnya walan tazalu hadhil ummah sampai akhir hadis ya, akan terus menerus ada dari umat ini ya, taifah yang menegakkan amrillah, qaimatan ala amrillah, la yadhurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Nah, sementara penafsiran yang kedua, mereka berargumen dengan sababul wurudnya, ya, sababul wurudnya, bahwa nanti akan disebutkan secara lengkap ya, tapi secara umum sababul wurudnya ini terkait dengan ada sebagian orang yang menanyakan, ya, dari sababul wurud hadis ini ada atau Nabi SAW membagi harta kemudian apa kemudian diberikan kepada sebagian kemudian dan tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Maka sebagian sahabat, sebagian orang yang tidak mengetahui hikmah pembagian Nabi SAW, kenapa begitu pembagiannya, menanyakan hal tersebut, maka beliau pun menjawab dengan hadis ini. Ya, menjawab dengan hadis ini. Mayyuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din wa innama ana qasim. Baik. Kita akan terangkan maknanya satu persatu berdasarkan kedua penafsiran ini karena memungkinkan ya, memungkinkan keduanya, wallahu a'lam bishawab. Kita lihat dari penafsiran yang pertama bahwa al-qismah yang dimaksud di sini adalah qismatul ilm. Ya, penafsirannya itu para ulama rahimahumullah menjelaskan ya, menurut penafsiran yang pertama, wa innama ana qasim yani uqassimu bainakum tablighal wahyi min ghairi takhsis. Aku membagikan wahyu ya di antara kalian, ini ilmu Al-Qur'an,
sunnah. Aku membagikan di antara kalian tanpa tanpa mendahulukan atau memperuntukkan orang tertentu, tidak pada yang lain. Ya, min ghairi taksis artinya di sini eh, ad- tidak semua atau semua ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW berupa wahyu itu sampai kepada kalian semuanya. Tidak ada yang tidak dapat. Itu maksudnya min ghairi taksis. Bukan maksudnya ilmu yang beliau sampaikan kepada semua sahabat itu rata. Enggak. Karena sudah maklum adanya perbedaan ilmu antara sahabat satu dengan sahabat yang lain. Tapi maksudnya di sini tanpa pengkhususan, tanpa pembatasan, yaitu semua sahabat, ya semua umat yang Nabi SAW diutus kepada beliau itu sampai kepadanya ilmu dari Nabi SAW. Ya, wahyu dari Nabi SAW. Liunzirakum bihi wa man balag. Ya, bahwa Al-Quran diturunkan untuk digunakan oleh Nabi SAW memberikan peringatan kepada mereka dan kepada siapapun yang Al-Quran ini sampai padanya. Ya. Dan juga Nabi SAW ya, menyatakan Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Maka semuanya dapat, tidak ada yang tidak dapat. Itu maksudnya taksir. Walaupun mungkin porsinya antara orang satu dan orang lain dalam hal mendapatkan ilmu dan wahyu ya berbeda-beda sebagaimana yang nampak dari kenyataan kan gitu. Jadi maksudnya di sini Nabi SAW hanyalah membagi, yakni saya membagi, kata Nabi SAW, mananya saya membagi wahyu yang disampaikan kepadaku, aku membagi di antara kalian tanpa pengkhususan, yakni tidak ada orang yang tidak dapat, semuanya sampai kepadanya wahyu yang saya diberikan oleh Allah Taala. Nah, kata Nabi SAW, ya maka makna hadis ini adalah saya menyampaikan kepada ilmu, ya saya menyampaikan kepada kalian ilmu, apakah secara langsung ataupun secara tidak langsung. Enam, enam. Di mana Nabi SAW ketika menyampaikan wahyu ini, ya eh, menyamakan dalam hal penyampaian, ya dalam hal penyampaian. Jadi maksudnya ketika Nabi SAW berbicara kepada yang eh, punya kedudukan dengan berbicara kepada budak, sama cara beliau menyampaikannya. Apa yang beliau sampaikan kepada yang punya kedudukan dengan yang budak sama. Orang merdeka dengan budak sama. Orang masyarakat rendah dengan bangsawan sama. Laki-laki perempuan sama. Ya, apa yang disampaikan kepada orang dewasa, anak kecil sama. Ya, ini yang dimaksud dengan apa? Ya, beliau adil dalam membagi dalam tanda kutip, ini semuanya dapat. Semuanya dapat. Bukan yang dimaksud dengannya bahwa porsi yang mereka dapatkan itu sama persis. Enggak, tentu saja itu tidak, bukan itu yang diinginkan. Kenapa? Karena ya, warid dari Nabi SAW, beliau memberikan ilmu kepada sebagian sahabat yang tidak diajarkan kepada yang lain. Ya. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Ilm, dalam Sahih Bukhari juga membuat beberapa bab terkait dengan ini. Misalnya terkait dengan pengajaran laki-laki, Nabi porsi pengajaran kepada laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Sampai para sahabiah kemudian cemburu positif ya, mengatakan ya Rasulullah, Anda telah dikuasai oleh kaum laki-laki, kami nggak kebagian gitu. Maka Nabi SAW memberikan kepada mereka satu hari khusus untuk mengajari mereka. Satu hari khusus untuk mengajari mereka. Menunjukkan bahwa secara umum jelas laki-laki lebih banyak mendapatkan dari Nabi SAW mengingat porsi sama laki-laki kan begitu. Tentu saja beda dengan yang lawan jenis. Dikecualikan darinya istri-istri Nabi SAW, tentu saja mereka punya pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan laki-laki yang lain yang di luar rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi intinya ada pembatasan. Sebagaimana ma'ruf bahwa Nabi SAW memberikan keistimewaan kepada Hudzaifah bin Yaman untuk memegang beberapa rahasia Nabi SAW termasuk nama orang-orang munafik. Kemudian Nabi SAW memberikan ya mengajarkan kepada Muaz itu hadis tentang keutamaan la ilaha illallah. Kemudian ketika beliau mau sampaikan, kata Nabi SAW, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan sampaikan kepada mereka karena khawatir mereka akan bersandar dengan keutamaan la ilaha illallah dan seterusnya. Jadi tidak ada masalah membuat misalnya kelas eksklusif
khusus untuk orang tertentu, di mana pembagiannya berdasarkan mustawa, berdasarkan pemahaman. Iya, bukan berdasarkan loyalitas dan senioritas, bukan. Siapa yang lebih lama mengaji lebih tinggi. Ya, siapa yang lebih loyal maka ada dia khusus gitu. Iya. Enggak, hendaknya majelis-majelis tersebut dibagi berdasarkan mustawa tingkat pemahaman. Biar kamu sudah lama tapi kalau lemah atau masih minim ya ikut bersama dengan yang baru-baru, mengaji yang baru-baru ya. Biar misalnya baru mengikut tapi basicnya sudah ada kemudian mengikut dan dia bisa langsung ke level menengah atau ke atas, ya bisa langsung ya. Jadi pembagian kelas atau klasifikasi pendidikan atau pengajaran ya, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan berdasarkan senioritas, bukan berdasarkan loyalitas, tapi berdasarkan kemampuan dalam memahami apa yang disampaikan. Nah, wallahu alam bishawab. Sudah ya. Kemudian di sini ada sedikit pembahasan terkait dengan kalimat innama ana qasim. Ini sama seperti firman Allah Ta'ala, innama anta munzir. Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan, ada pertanyaan. Kita tahu bahwa innama itu yufidul hasar, menunjukkan pembatasan. Sama kayak innamal a'malu binniyat, kan begitu. Innamal a'malu binniyat. Innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan lahu. Baik. Jadi innama menunjukkan pembatasannya ini tidak ada kecuali itu. Tidak ada yang lain kecuali itu. Nah sekarang ketika dikatakan Nabi SAW, innama ana qasim, saya hanyalah pembagi, maka akan muncul pertanyaan, apakah Nabi SAW hanya pembagi saja? Kan jelas tidak. Dikarenakan warid dalam Quran maupun hadis Nabi SAW, pensifatan beliau sebagai Rasul, sebagai bukan cuma pembagi, beliau utusan, beliau mubasyir, pemberi kabar gembira, nazir, pemberi peringatan, ya dan seterusnya. Dari sifat-sifat Nabi SAW. Kenapa didatangkan innama di sini? Apa fungsi innama di sini? Karena tidak mungkin dikatakan innama di sini bersifat mutlak. Bersifat apa? Bersifat mutlak. Yani al-hasrul mutlak. Enggak, karena Nabi SAW bukan hanya sebagai pembagi, tapi beliau juga seorang utusan, pemberi kabar gembira, dan seterusnya. Ya, maka al-hasr di sini kata para ulama, al-hasrul muqayyad. Jadi memang menunjukkan pembatasan, tapi pembatasannya terkait dengan sesuatu tertentu. Sifatnya subjektif. Iya, sifatnya apa? Subjektif. Iya, atau sifatnya apa? Bukan subjektif ya, parsial. Sifatnya parsial. Jadi pembatasan di sini hanya pada sudut pandang tertentu. Iya. Kata para ulama, pembatasan di sini dari sudut pandang keyakinannya pendengar. Keyakinannya pendengar atau orang-orang yang di situ. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran, ya, memberikan pengajaran, ya, atau mungkin dalam riwayat dalam hadis disebutkan di situ membagi harta gitu ya, membagi harta, kemudian tidak semua dapat ya pembagian harta tersebut, ya, maka mungkin yang protes tersebut ya, mungkin yang bukan protes ya, yang menanyakan hikmah Nabi SAW, bisa jadi dia berpikir bahwa Nabi SAW itu bukan hanya pembagi, ya, beliau SAW itu pemberi, beliau yang memberi, bukan beliau yang membagi, tapi beliau langsung yang memberikan. Maka Nabi SAW mengucapkan sabda ini, innama ana qasim, untuk membatasi bahwa beliau bukan pemberi seperti yang diyakini oleh pendengar itu, oleh sebagian sahabat itu, tapi beliau hanyalah pembagi. Kalau pemberi kan berarti dia yang punya. Kalau dia yang punya, maka Nabi SAW akan berlaku adil. Ya, karena beliau yang punya. Tapi di sini konteksnya beliau bukan yang punya. Beliau hanya disuruh bagi. Ya, Allah saat yang punya, beliau hanya disuruh bagi, maka aturannya harus mengikuti sesuai dengan maunya yang punya. Dan saya pembagiannya kayak gini, ya pembagiannya seperti ini yang saya disuruh, saya cuma pembagi, yang punya adalah Allah Ta'ala. Jadi mana innama ana qasim, untuk menepis keyakinan sebagian orang bahwa Nabi SAW ya yang punya inisiatif untuk membagi sendiri. Ya, ini murni dari beliau SAW. Enggak.
Ya, maka dikatakan saya hanyalah pembagi saja. Ya, bukan pemberi. Nah, jelas ya, ini makna al-hasar al-muqayyad. Baik. Dan ini pembahasan terkait dengan ilmu balaghah ya, dalam dalam al-qasr ini ada namanya kasrul ifrad dan ada kasrul at-ta'yin. Ini dibahas lebih lanjut باذنillah taala di tempat yang lain. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu yu'ti. Dan Allah taala pemberi. Allah Subhanahu wa taala pemberi. Yani dia Allah taala yang memberikan pemahaman, ya, memberikan pemahaman tergantung apa? Tergantung sesuai dengan kehendaknya Allah, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara mereka ada yang diberikan pemahaman yang mendalam, di antara mereka ada yang diberikan pemahaman yang sedikit, di antara mereka ada yang diberikan kekuatan hafalan, ada yang lemah, ada yang nalarnya lancar, bagus, ada yang tidak. Ya, sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini seakan-akan menjadi apa pernyataan uzur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani seakan-akan beliau mengatakan kalau saya sudah sampaikan semuanya. Saya sudah sampaikan semuanya. Tidak ada yang saya tutupi, tidak ada yang saya simpan. Saya sampaikan kepada kalian semuanya. Ya, masalah kalian pahamnya sedikit atau kalian pahamnya banyak, kalian ada yang paham atau ada yang tidak paham dengan apa yang saya ucapkan, itu bukan bukan di tangan saya. Itu di tangan Allah Ta'ala. Allah yang memberikan pemahaman. Ya, Allah Ta'ala yang memberikan pemahaman. Karena yang menjadi tugas saya hanyalah membagi, bukan memberikan pemahaman. Ya, bukan memberikan apa? Memberikan pemahaman. Nah, dalam artian memberikan pemahaman di sini, yakni langsung paham gitu. Setiap saya sampaikan kalian pasti paham. Enggak, belum tentu. Allah Ta'ala yang memberikan itu. Ya, maka di sini Nabi SAW mengabarkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum sendiri memiliki pemahaman yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka. Ya, disebutkan dari sebagian sahabat, mereka mengatakan nasma'ul haditha fala nafhamu minhu illa zahiral jaliyah. Kami mendengarkan suatu hadis, tapi yang kami pahami darinya hanyalah yang zahir, tampilan luarnya saja yang jelas. Adapun fikih, pemahaman yang tersembunyi di dalamnya, yang butuh digali lebih dalam, itu ada yang kami kadang tahu, kadang tidak tahu. Gitu. Nah, dan ini juga berdasarkan sabda Nabi SAW, apa, fal yuballigh syahid minkumul ghaib. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dalam hadis lain disebutkan rubba muballaghin au amin sami. Terkadang orang yang disampaikan lebih paham dibandingkan yang mendengar. Jadi kadang seorang mendengarkan langsung dari mulut Nabi SAW, A misalnya mendengar langsung dari Nabi SAW, kemudian A ini menyampaikan kepada si B. B tidak mendengar langsung dari Nabi SAW. Tapi ternyata B lebih paham dibandingkan A terkait dengan hadis tersebut. Karena itulah tugasnya hanyalah sampaikan. Balighu anni walau ayah. Dan hadis-hadis misalnya, sampaikan saja, riwayatkan. Ini secara riwayat ya, riwayatkan walaupun kamu tidak paham maknanya. Karena siapa tahu muridmu itu lebih paham. Yang mendengar dari kamu lebih paham terhadap hadisku dibandingkan yang menyampaikan tersebut. Dibandingkan apa? Yang menyampaikan tersebut. Nah, wallahu taala alam bisawab. Intinya bahwa pemahaman terhadap hadis ini fadlullah yu'ti man yasha. Pemahaman atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berikan kepada siapapun yang dikehendaki. Nah, ini terkait dengan penafsiran yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan al-qismah pada inna ma'na qasim yakni penyampaian. Ya, penyampaian, tidak ada yang ditutupi, semuanya dapat, semuanya sampai kepada mereka, ya, sampai kepada mereka ajaran Nabi SAW, ya, itu maksudnya tidak ada yang yang ini disampaikan, yang ini tidak disampaikan, ini cara penyampaiannya mudah, ini cara penyampaiannya agak sedikit agak sedikit rumit, enggak, semua sama dari Nabi SAW. Secara penyampaian wahyu semua disampaikan dengan cara yang benar gitu, dengan cara yang sama maksudnya. Walaupun pada keadaan tertentu, terkadang karena faktor maslahat, Nabi SAW mengkhususkan suatu ilmu kepada sebagian sahabat yang tidak disampaikan kepada sahabat yang lain. Nah, itu ada maslahat yang besar di situ. Nah, kemudian kata Nabi SAW, adapun masalah kalian berbeda-beda pemahamannya, kalian beda-beda memahaminya, kemudian kalian
kalian misalnya menghafal dengan dalam jumlah yang berbeda, ya, maka ini semua kembali di tangan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu yang sebenarnya. Wallahu alam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.